Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian kekuasaan dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, serta berkembang di daerah. Dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diarahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang membaik, perkembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara sesama daerah lain. Kewenangan yang ditangani provinsi akan mencakup kewenangan dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi. Di antaranya mencakup yang pertama, kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota seperti kewenangan dalam bidang pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. Yang kedua, kewenangan pemerintahan lainnya yaitu perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang alokasi sumber daya manusia potensial. Yang ketiga, kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan kepentingan administratif, penguatan tata ruang, dan keempat, kewenangan yang tidak atau belum ditangani daerah kabupaten dan daerah kota diserahkan kepada provinsi dengan pernyataan dari daerah otonom, kabupaten, atau kota tersebut. Pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah otonom diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi semacam keseimbangan kekuasaan. Keseimbangan yang dimaksud di sini seperti pengawasan tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom. Terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan kota, yaitu terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan kota, yaitu yang pertama ada pertahanan, kedua pertanian, ketiga pendidikan dan kebudayaan, keempat tenaga kerja, 5 kesehatan, 6 lingkungan hidup, 7 pekerjaan umum, 8 perhubungan, 9 perdagangan dan industri, yang 10 penanaman modal, dan yang terakhir ada koperasi. Penyerahan ke-11 jenis kewenangan ini kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pemikiran berikut. Yang pertama, makin dekat produsen dan distributor pelayanan publik dengan warga masyarakat yang dilayani, semakin tepat juga sasaran merata dan berkualitas dan pelayanan publik tersebut. Yang kedua, penyerahan ke-11 jenis kewenangan itu kepada daerah otonom kabupaten dan kota akan membuka peluang dan kesempatan bagi aktor-aktor politik dan sumber daya manusia yang berkualitas di daerah. Ketiga, karena distribusi sumber daya manusia yang berkualitas tak merata dan kebanyakan berada di kota besar, maka penyerahan kewenangan ini dimaksudkan agar sumber daya manusia yang berkualitas di kota-kota besar didistribusikan ke daerah otonom, kabupaten, dan kota. Keempat, pengangguran dan kemiskinan sudah menjadi masalah nasional yang tidak saja hanya dipikukan kepada pemerintahan pusat semata. Akan tetapi, dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, diharapkan terjadi diseminasi kepedulian dan tanggung jawab untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan awal dalam otonomi daerah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.